Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Fadil Akbar dengan NIM 20080574171 dari kelas MSDM 2020F. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang potensi desa Ngampungan sebagai luaran dari mata kuliah praktik komunikasi bisnis. Next slide. Oke, yang pokok bahasan yang akan saya jelaskan ada 4 poin. Yang pertama menjelaskan desa Ngampungan, potensi desa Ngampungan, pemanfaatan sumber mata air, dan potensi bisnis yang dapat dikembangkan dari sumber mata air. Next slide. Nah, mengenal desa Ngampungan. Ngampungan adalah sebuah desa di wilayah Kecamatan Bareng di Kabupaten Jombang. Mayoritas penduduk desa Ngampungan berprofesi sebagai petani, berladang, juga bertanam sayuran. Jadi di desa Ngampungan ini tanahnya itu sangat subur, terletak di antara dataran tinggi. Jadi di kaki gunung itu, di bawahnya kaki gunung lagi itu desa Ngampungan ada di situ, teman-teman. Lalu di desa Ngampungan terdapat 3 dusun ya, teman-teman. Yang pertama itu dusun Ngampungan, dusun Sumberdadi, dan dusun Wungrejo. Nah, ada 4 punden yang diyakini sebagai cikal bakal babat desa Ngampungan. Jadi yang babat alas, istilahnya para sesepuh yang babat alas di desa Ngampungan. Nah, ada apa ya teman-teman? Yang pertama itu di desa Ngampungan ada makam Mbah Jobranti atau Mbah Longlor dan makam Mbah Joyo Sampurno. Lalu di dusun Sumber tadi ada makam Mbah Wonojati dan di dusun Wungrejo dapat makam Mbah Proyo. Nah, jadi di desa Ngampungan ini masih desa banget teman-teman. Di situ itu selain masyarakatnya itu mayoritas petani, semangat gotong royongnya itu masih tinggi. Lalu tradisi-tradisi terdahulu itu masih sangat kental teman-teman. Nah, seperti itu. Next slide. Selanjutnya potensi desa Ngampungan. Nah, setelah kami identifikasi di luaran mata kuliah kewirausahaan lanjut, itu kami menemukan potensi-potensi di desa Ngampungan yang banyak ditemui. Yang pertama tanaman jagung, tanaman singkong. Nah, kedua tanaman ini itu selain tanaman yang ditanam selain padi ya teman-teman. Jadi tanaman palawija yang ditanam di Tegal itu para warganya itu menanam jagung, singkong. Lalu ada juga tanaman secang. Nah, tanaman secang ini jarang teman-teman ditemui. Tapi di desa Ngampungan ini ada. Dan tanaman secang ini dimanfaatkan pada salah satu UMKM di desa Ngampungan itu dibuat jadi sirup secang. Nah, lalu pohon pisang. Pohon pisang ini juga banyak. Dan yang terakhir sumber mata air. Next slide. Nah, pemanfaatan sumber mata air. Jadi di desa Ngampungan ini ada sumber mata air teman-teman. Tapi tidak hanya satu teman-teman, 3 teman-teman. Jadi sumber mata air di desa Ngampungan ini itu melimpah banget, turah-turah istilahnya gitu. Yang pertama itu ada sumber mata air Pandansili. Mata air Pandansili ini dimanfaatkan sebagai wisata kolam renang Pandansili. Loh, kenapa kok dinamakan Pandansili? Ada sejarahnya teman-teman. Di katanya kepala desa Ngampungan itu dinamakan Pandansili karena di banyak tumbuhan pandan sama ikan cili waktu ditemukannya sumber mata air ini. Lalu yang selanjutnya itu ada sumber mata air Ubalan. Nah, sumber mata air Ubalan ini digunakan untuk kegiatan masyarakat sehari-hari dan PDAM Jombang. Nah, jadi sumber mata air Ubalan ini letaknya di tengah hutan. Kalau mau ke sana itu melalui jalan atau trek yang biasa. Yang terakhir, sumber mata air Brebes itu digunakan untuk kegiatan masyarakat dan
irigasi. Jadi seperti itu. Next slide. Nah, potensi bisnis yang dapat dikembangkan dari sumber mata air. Salah satu sumber mata air yang menjadi potensi desa dan telah dimanfaatkan menjadi ladang bisnis adalah sumber mata air Pandan Sili. Ladang bisnis tersebut berupa wisata kolam renang Pandan Sili. Loh, kok bisa dijadikan sumber wisata? Nah, jadi wisatanya itu wisata kolam renang, teman-teman. Nah, kebetulan di dekat yang sumber air Pandan Sili ini ada eh, peninggalan zaman Belanda, teman-teman, yaitu kolam pemandian. Nah, kolam renang Pandan Sili ini berdiri sejak tahun 2019 dan telah menjadi ikon wisata di Desa Ngampungan. Jadi sejarahnya dulu itu eh, setelah ditemukannya peninggalan ini itu direnovasi dan dibuka tahun 2019. Dijadikan wisata yang namanya wisata Pandan Sili. Dengan adanya wisata ini memberikan dampak yang signifikan bagi perekonomian masyarakat sekitar. Karena banyak masyarakat sekitar yang membuka kios makanan di dalam wisata kolam renang Pandan Sili ini. Nah, jadi pemerintahan desa itu eh, membuka wisata kolam renang di peninggalan itu dijadikan wisata kolam renang. Nah, kok ternyata itu banyak yang mengunjungi. Nah, ada rumornya itu eh, kalau mandi di sana itu karena airnya sumber itu awet muda seperti itu. Makanya eh, wisata ini jadi ikon wisata keluarga yang sering dikunjungi itu kalau ramai itu kalau weekend seperti kayak liburan atau hari Sabtu Minggu itu ramai banget. Nah, eh, ternyata itu membawa dampak positif yang signifikan. Jadi dari penghasilan BUMDes tersebut itu mendatangkan laba atau keuntungan bagi BUMDes sama pendanaan desa. Jadi desa ini punya penghasilan dari wisata ini. Dan tidak hanya itu, masyarakat juga eh, membuka kios-kios yang disewakan di Pandan Siri. Jadi ada kios-kios seperti kantin-kantin itu, teman-teman. Lalu ada satu kios, kiosnya itu milik ibu-ibu PKK yang menjual seperti jajanan-jajanan khas dari Jombang. Jadi dari UMKM produk UMKM itu dikumpulkan lalu dijual di kios di dalam wisata punya ibu-ibu PKK itu. Nah, lalu yang selanjutnya wisata kolam renang Pandan Sili merupakan salah satu unit usaha yang dinaungi oleh BUMDes Maju Sejahtera dan dikelola oleh kelompok masyarakat Sadar Wisata atau yang disebut dengan Pok Darwis dengan anggotanya didominasi oleh pemuda Karang Taruna Desa Ngampungan. Ya, jadi jauh sebelum ada wisata Pandan Sili ini sebenarnya sudah ada dibentuk tahun 2015 itu kalau nggak salah itu BUMDes yang namanya Maju Sejahtera. Nah, eh, BUMDes pada waktu itu sering sering terjadi pergantian pengurusan. Nah, selalu pada akhirnya pada tahun 2019 itu dibentuk eh, pengurusan yang baru, lalu yang mengelola itu juga eh, Pok Darwisnya itu merupakan eh, anak-anak muda dari desa Ngampungan. Jadi yang ada di wisata Pandan Sili itu kebanyakan pengurusnya itu anak-anak yang masih muda-muda sekitaran umur 20 sampai 25. Itu. Teman-teman. Dan perlu kalian tahu BUMDes Masjid Sejahtera ini tidak hanya menaungi wisata, ada 3 unit eh, usaha lain yang selain itu ada persewaan mixer molen, lalu ada jasa pembayaran melalui BRI Link, lalu satunya lagi koperasi simpan pinjam. Seperti itu. Next slide. Nah, berikut ini adalah brosur wisata kolam renang Pandan Siri yang berusaha kami apa namanya buat kami desain ya. Jadi di sini seperti yang bisa dilihat ya teman-teman, isinya itu harga tiket masuk, reservasi, sama fasilitas.
Jadi kemarin itu kebetulan pengurusnya itu minta agar dibuatkan brosur, jadi kami buatkan brosur. Bertepatan juga kemarin itu ada event bazar. Jadi setelah kami buat brosur itu kami sebarkan di bazar tersebut. Bazarnya itu bazar kecamatan teman-teman. Yang adakan itu Pak Camat ditemani sama teman-teman KKN universitas lain. Jadi momennya tepat setelah kami membuat brosur, lalu kami sebarkan lewat bazar tersebut. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan pada presentasi potensi desa Ngampungan. Saya cukupkan, ada lebihnya itu dari Tuhan Yang Maha Esa, ada kurangnya itu dari kelemahan saya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang tidak mengenakan. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.